pertama itu keliling ke toko bangunan untuk jualan. Gak ada yang percaya saya masih muda gitu kan. Umur berapa waktu SMP atau SMA? SMP lulus. SMP lulus? Iya, saya punya satu hidayah bukan sekedar ngajar, tapi sebetulnya lebih ke arah kenapa saya suka ngajar, karena saya memberikan impact pada orang lain. Nah, itu passion saya di sana. Saya itu percaya ya, kalau membantu orang, itu dikasih kail, kasih pancing, bukan dikasih ikan. Orang sukses itu harus punya dua, passion and perseverance. Jadi passion sama daya tahan. Dan itu karakter dari orang. Untuk keuntungan, saya itu percaya bahwa setiap orang lahir di dunia, itu garis tangannya sudah ada, rezekinya udah diatur. Hanya kita harus berusaha untuk buka yang mana yang memang ditakdirkan. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari Surabaya. Ya, tamunya ini luar biasa sekali. Dr. Arif Budiman. Halo. Halo bro. Apa kabar? Baik. Ya. Dokter bukan Dokter dokter ya. Nanti konsultasinya beda. Beliau ini menjabat sebagai dekan ya. Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Widya Kartika Surabaya. Ya. Terus aktif juga sebagai pengusaha ya di PT Agrindo ya. Masih banyak lagi ya, ada berapa? Ada beberapa lah. Ada beberapa ya, masih banyak lagi. Nah, luar biasa sekali. Saya pengen tahu perjalanan karirnya itu gimana? Perjalanan karir saya itu kalau ngomong soal entrepreneurship itu ya, mungkin udah mulai dari anak-anak ya. Oh ya? Iya, jadi mulai SD itu saya sudah dilatih sama orang tua saya untuk punya jiwa entrepreneur gitu. Oh. Nah, jadi ini saya kasih contoh ya. Waktu SD itu saya ingat banget, dulu bencinya minta ampun, tapi sekarang itu ternyata oh ya benar juga ya ajaran orang tua saya gitu. Jadi saya tuh ditanya sama orang tua saya, kalau makan siang di kantin berapa gitu. Oh. 100 rupiah Pak. Oh iya. Tahun berapa itu? Tahun 80-an. 80-an ya. 80-an ya. Wah, ketahuan umurnya ini. Tahun 80-an, kasih makan 200, terus tanya kalau minum es lain-lain ya, kalau esnya 2, minum itu mungkin ya 50 lah, jadi 150 gitu. Terus sama orang tua saya itu cuma dikasih 200 rupiah per hari untuk jajan di kantin. Sedangkan anaknya sopir saya itu udah dikasih 500 rupiah gitu. Istilahnya kalah ya. Kalau lapar mau nambah nggak ada duit Nggak gitu ada ya. duit ya. Nggak ada duit gitu. Jadi nggak cukup ini kalau buat yang lain-lain gitu kan. Terus papa saya bilang, ya udah, kamu nyemir sepatunya papa. Oh ya? Oh iya gitu. Oh, dapat berapa gitu. Papa bilang ya 150 lah. Saya nego, jangan Pak, 200. Wah, pintar juga. Dari kita udah bisa nego. Udah nego. Jiwa entrepreneurship-nya udah ada. Udah ada gitu, 200 gitu. Terus ya udah. Jadi tiap kali pulang papa saya dari kerja gitu, dia lagi siap-siap, saya nawarin, pas sepatunya disemir nggak gitu. Wah, inisiatif ya. Tapi papa saya itu bagusnya yang modal kerjanya nih, yang belikan sikat sama semirnya itu papa saya. Oh. Jadi saya cuma tenaga aja gitu. Gitu udah. Mulai dari situ terus nyuci mobil. Nah, nyuci mobil lumayan, 500 rupiah. Jadi kalau weekend sopir nggak ada, kita jadi kalau habis hujan itu seneng, wah ada duit ini. Ada duit nih. Bisa kerja nih. Iya, bisa kerja. Terus saya ingat lagi waktu SMP. SMP itu zaman saya itu zamannya Tamiya ya.
Ya, yang Tamiya. ada sirkuit di mall-mall itu loh. Ya. Saya ingat banget itu papa saya kan sering luar negeri. Kalau ke Hong Kong saya titipin dinamo. Ya, oke. Dinamo, Pak beliin. Waktu itu saya ingat saya kulaan banyak itu mereknya Setdas Setdes. dinamonya itu. Di Indonesia itu harganya itu 200.000. Harga di Hong Kong 30.000. Jadi papa bilang, "Pak, saku tolong beli no Setdas." Berapa? Ya papa bisa ngangkut berapa pokoknya. Saya ingat pulang bawa 20 bapak saya. Nah, bagusnya bapak saya itu dimodalin. Dimodalin ya. Iya, tapi bapak saya bilang harus kembali loh uangnya. Harus Kalau kembali. enggak, uang jajanmu tak potong. Potong. Belum ada koperasi mungkin waktu itu yang belum kenal Pak Bintang, jadi bisa utang sama Pak Bintang. Ya. Jadi ya itu saya jual. Saya ingat sekali itu jualnya kalau ke resell 100.000, kalau end user 150. Karena itu kan 200 kan. Jadi udah jual kayak kacang goreng 1 minggu udah kaya raya saya itu. Umur berapa waktu itu? SMP saya ingat. SMP ya? SMP ya. Liburan SMP ke SMA. Liburan SMP ke SMA itu kan liburnya 2 sampai 3 bulan tuh. Nah, kebetulan saya main sama tante saya ke Jakarta. Tante saya itu kontraktor drywall, gypsum. Gypsum. Jualan gypsum, bikin tembok, bikin atap gitu ya. Saya lihat waktu itu peluangnya di Surabaya itu nggak ada yang jualan itu. Dan kontraktor belum ada, trennya masih di Jakarta. Padahal Surabaya bangun-bangun rumah itu kan mewah-mewah ya. Iya. Kalau dulu masih pakai asbes atau triplek gitu ya. Pekerjaannya lama, rayapen, kalau asbes nggak baik untuk kesehatan. Terus saya nego sama tante saya. Tante, saya mau buka kontraktor nih, borong-borong. Nah, borong-borong, bisa nggak disupport gitu. Oh ya, nanti tak kasih tukangku 1 tim buat ngerjain, hitungannya kayak gini. Oh ya, sip. Bahan baku gimana gitu. Ya ini kamu perlu berapa truk tak kirim gitu. Aku bilang, ya udah tante utang 1 truk boleh nggak? Aku mikir kalau tukang bayaran DP pasti muter lah. Ya, Bahan baku yang berat bahan baku yang kan. berat. Bilang gitu. Zaman dulu mungkin tenaga kerja itu di kisaran 20-30% lah dari total project. Bahan bakunya mahal. Kalau sekarang itu terakhir bangun udah 50-50 ya, tenaga kerja udah mahal ya. Boleh gitu. Ya udah. Saya cari order di Surabaya. Pertama itu keliling ke toko bangunan untuk jualan. Gak ada yang percaya om saya masih muda gitu kan. Umur berapa waktu SMP atau SMA? SMP lulus. SMP lulus? Iya. Gila. Karena saya 3 bulan nganggur, bilang gimana ya cari duit gitu kan. Terus nggak ada yang percaya. Nggak ada percaya, saya bilang, wah berarti untuk dapetin order saya harus borong. Borong rumahnya orang masang. Iya, betul. Ya kan, tembok. Tembok jarang yang mau, banyak plafon orang mau. Plafon terus kornes-kornesnya. Kalau dulu kan bagus-bagus ya itu. Sekarang kan udah nggak musim ya. Saya borong sama itunya. Nomor 1 yang saya rayu adalah teman baik saya. Oh, pasti dari teman dulu ya. Iya, teman Sahabatnya, dulu. teman. Teman. Papanya lagi bangun rumah. Aku bilang, "Om, ini tak borong nih, Om." Gitu. Borong plafonnya harus pakai ini nggak ada gas asbeston, terus nggak ada gas asbeston. Habis itu kalau om pakai kayu nanti rayapen. Jadi waktu itu kita udah punya sistem itu, udah pakai kayak baja ringan gitu, metal di tekuk-tekuk, pemasangan cepet. Nanti di ruangannya om yang audio kita pasang akustik biar suaranya gitu, udah kita rayu-rayu, akhirnya oke. Wah udah seneng ini. Saya ingat kontrak pertama saya itu nggak sampai 100 juta lah. Saya bilang kira-kira bahan baku tak hitung semua macam oke gitu. Begitu oke, tukang dateng, jalan semua, kerjain. Itu project pertama saya pertama. itu baru, bayangin anak SMA saya megang uang cash. Untung project itu kalau nggak salah hampir 10 juta itu. Wah, 10 juta ya banyak tuh. Tahun berapa itu? Tahun itu sepeda motor bisa dapat 2. Iya,
Gede loh Kayak banyak. ya kalau sekarang mungkin Honda Beat ya 40 juta lah mungkin sekarang ya. Iya, iya, iya. Honda Beat dapat 2 gitu. Wah, hebat sekali ini. Jiwa entrepreneurship-nya sudah sejak muda. Sebetulnya bukan hebat, kepepet. Kepepet ya. Banyak orang punya rencana, tapi takut. Wah, ntar kalau gagal gimana ya? Nah, kenapa berani melakukan, belum ada pengalaman jadi pemborong, lulus SMP, terus berani minta barang datengin dari Jakarta, minta tukang juga, sampai ngelobi ke temen. Padahal kalau gagal kan hubungan temen takutnya kan bisa jadi nggak baik juga. Kenapa ini bisa berani? Sebetulnya kalau bilang berani nggak berani itu berani karena nggak ngerti ya. Kalau sekarang lebih perhitungan lah, karena Perhitungan ya. pengalaman ya. Ya. Kalau dulu itu cuma mikirnya gini, saya bahan baku nggak punya uang, dipinjemin tante, ya kan? Berarti masalah keuangan bahan baku nggak masalah. Masalah pengerjaan, tukang ini biasa dipakai di proyeknya tante dan beres. Beres. Berarti kan masalah tukang nggak ada masalah. Ya. Saya waktu itu ngitung, zaman itu saya sudah pakai apa ya? Komputer ngitungnya Excel sheet itu ada apa sih nama dulu kalau WordStar itu kalau yang Word-nya WordStar, yang Excel-nya apa gitu. Udah tak hitung pakai itu terus tak cekkan sama tante saya di Jakarta. Oh, tetap konsultasi konsultasi sama tante. gitu. Saya pikir apalagi ya? Maksudnya sebuah proyek yang biasa dilakukan, orangnya sama, masalah utama di dana sudah diselesaikan karena kedekatan sama keluarga gitu kan. Dan nggak mungkin saya dikejar-kejar sama tante kan. Paling dimarahin, bayaran gitu. Ya udah digas gitu. Papa saya itu dulu punya aturan, kamu kalau nggak mau sekolah kerja. Dan saya paling nggak suka sekolah. Jadi saya sebetulnya bisa lulus sampai dokter ini juga. Saya ingat sekali itu, sudah habis proyek pertama, saya mau ngembangin bisnis, saya dikasih modal papa saya 40 juta. Nggak sampai 20 itu saya ingat sekali itu berupa truk. Jadi kan saya mesti ngirim-ngirim, saya punya truk engkel itu satu, terus kantor dipinjemin, untuk biaya operasionalnya itu ya sisanya 40 itu. Terus saya ngembalikan ke papa saya itu nggak sampai 2 tahun kok. Udah saya balikin. Papa saya bilang ini tak pinjemin modal tapi kamu harus kembali tanpa bunga. Tanpa bunga. Ya. Dari bisnis kontraktor Dari bisnis kontraktor itu. Terus saya ngerjakan di Bali. Waktu di Bali kasihkan punya duit di Bali, bolos sekolah banyak. Saya sebentar. Kok bisa dapat proyek di Bali? Itu kebetulan tante saya itu kebanyakan proyek di Bali. Dia dapat berapa ribu kamar gitu kan. Oke. Nah, kedekatan lagi. Tante, ini biar kelihatan bagus bisnisnya dibagiin dong berapa kamar. Gitu. Jadi saya bawa ke kamar di Bali berapa bulan, surfing lah, ngurusi bangunan. Terus nggak naik kelas. Jadi tahun kedua itu sama papa saya sudah nggak boleh ngurusin perusahaan itu. Oh iya? Perusahaan itu perusahaan saya sendiri. Orang tua saya nggak ikut. Saya bilang, jadi pokoknya perusahaannya dibebek lah. Dibebek, saya nggak boleh ngurusin, suruh fokus sekolah. Oh, fokus sekolah. Ya, padahal aku bilang, loh, dulu perjanjiannya nggak sekolah kerja sukses kok. Malah nggak boleh. Jadi kalau exit itu pertama kali saya exit SMA kelas 1 itu, exit dari bisnis. Terus gara-gara itu papa ngerubah aturan, minimum lulus SMA. Ya itu, terus saya nyelesaikan SMA, saya setelah itu lanjut ke Amerika. Ya, lanjut Amerika itu cari tambahan dari ngelesi. Ngelesi, kerja di kampus, terus jadi asisten profesor, ngajar. Asisten profesor saya ngajar kalkulus untuk bisnis. Di Amerika itu saya menemukan hidayah. Jadi mulai senang belajar, senang baca, senang nulis. Menurut Pak Arief nih, karena saya melihat nih, apa ya, Pak Arief bisa sukses di dunia pendidikan, terus bisa sukses di dunia pekerjaan. Menurut Pak Arief itu karena Pak Arief itu smart atau ada faktor lain?
Atau memang semua manusia itu sama, tapi kalau kita fokus menekuni satu bidang, pasti bisa. Kalau saya itu ceritanya kalau ngelanjutin yang itu ya, pulang dari Amerika, saya karena seneng di Amerika, waktu itu seneng belajar, seneng ngajar. Sebetulnya waktu itu saya exit plan saya itu, nanti saya kalau kerja pensiun, saya ingin jadi dosen. Waktu itu, karena saya menemukan apa yang saya sukai. Gitu. Saya ingin jadi dosen, kemudian ke kampus tanya-tanya. Ternyata jadi dosen harus S2. Nah, waktu itu saya melanjutin S2 untuk rencana saya jadi dosen. Nah, kemudian saya sempat itu berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun itu fokus ngurusin, kebetulan saya kerja di NGO internasional, saya country director-nya di Indonesia ngurusi anak-anak yang high risk. Jadi anak-anak waktu konflik Ambon, kemudian saya lama mungkin 3 tahun itu, hampir 3 tahun di Melabu ngurusi di sana. Itu saya punya satu hidayah bukan sekedar ngajar, tapi sebetulnya lebih ke arah kenapa saya suka ngajar karena saya memberikan impact pada orang lain. Nah, itu passion saya di sana. Gitu. Jadi semua yang saya lakukan itu impact-nya apa nih? Gitu. Nah, dari fokus impact itu maka semua yang saya lakukan termasuk pekerjaan harus punya arah dan arti untuk saya. Nah, itu menurut saya kebahagiaannya dari sana. Dari sana. Dan kebetulan karena saya fokusnya selama ini ke sana, saya mendapatkan kebahagiaan dan dicukupilah sama Tuhan hidupnya. Setelah dari Amerika pulang, kembali ke perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga saya itu di alat-alat pertanian. Jadi kita itu buat dan jual alat pertanian, khusus di perberasan. Terus saya sempat nyambi jadi NGO itu, karena kalau kerja di family business kan sebetulnya waktu itu lebih fleksibel ya. Iya. Lebih fleksibel. Kalau gaji enggak, sama aja sama bawaan. Kalau waktu lebih fleksibel, terus saya punya bisnis pribadi lainnya. Jadi sambil menjalankan bisnis pribadi. Saya kerja di Amerika, income saya lumayan, disuruh pulang karena papa saya sakit. Gaji saya cuman 4,5 juta. Sisanya 3 juta untuk hidup. Bayar listrik, air mungkin habis 1 juta, tinggal 2 juta buat makan, nggak cukup. Ya udah, saya bisnis lain lah. Terus bikin bisnis lain. Bisnis main lainnya untuk support, tapi ya tetap bisnis itu apakah berimpact gitu. Nggak semuanya sukses juga, ada yang tutup, ada yang masih lanjut gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak selama menjabat sebagai dekan? Jadi sebelum jadi dekan, saya cerita dulu deh. 2015 Desember tanggal 30 itu hari terakhir saya bekerja di perusahaan keluarga. Jadi saya mutusin, udah deh saya nggak mau lanjut. Jadi saya itu 2016 keliling Indonesia naik sepeda motor. Oh iya? Iya. Beneran. Gila. Saya keliling Indonesia, terus keliling Eropa pakai mobil. Jadi saya cuma mikir next-nya ini saya mau ngapain gitu. Maksudnya saya punya pikiran memang pingin bisnis baru yang nggak ada hubungan sama perusahaan keluarga lah. Pokoknya udah capek waktu itu, capek mental waktu itu. Saya ngambil inspirasinya Jeff Bezos. Jeff Bezos itu dipecat atau dia keluar, aku lupa ya. Pokoknya udah nggak kerja lagi di tech company.
Terus dia itu keliling-keliling. Pada saat keliling itu istrinya ngomongin, kamu kan seneng buku gitu, kenapa nggak jualan buku aja online gitu. Nah itu Jeff Bezos itu awal-awal saya pikir, wah saya tak gaya-gaya kayak Jeff Bezos. Keliling lihat, soalnya saya ngeliat bahwa Indonesia itu daerah timur ini sebuah potensi yang luar biasa. Jadi saya pikir apa sih yang saya mau lakuin di Indonesia Timur selain memajukan juga sekali lagi tadi kan saya ngomong impact ya. Saya bisa majukan di sana, saya bisa berdampak untuk orang di sana. Sekalian saya punya bisnis gitu. Saya keliling, saya naik sepeda motor itu dari Kupang, Timor Leste, balik sampai Surabaya itu. Janjiannya sama sahabat saya itu kita nggak boleh tidur di hotel. Terus? Jadi tidurnya itu di hotel merah sama hotel biru. Hotel merah, Hotel biru. merah itu pom bensin. Hotel biru Indomaret, Alfamart. Jadi kita kalau mandi ke sana gitu, terus kita buat tenda kan pantainya indah ya. Jadi kita banyak tinggal tidurnya di pantai atau di rumah teman. Nah, jadi ya aku tuh tertantang dengan idenya dia itu karena saya merasa kalau nggak kayak gini kita nggak ngerti culture-nya orang lokal. Iya benar juga ya. Iya, jadi kita nyoba. Itu perjalanannya hampir 1 bulan lebih tuh. Karena nggak ada target kita. Naik motor apa ya? Waktu itu saya baru KLX baru keluar saya beli KLX. Maunya wah ini pasti medannya susah kan pikirannya Indonesia Timur gitu ya. Indonesia Timur ya. Ternyata Indonesia Timur itu bukan medannya susah, tikungannya yang susah. Ban belakang belum lurus sudah belok lagi. Gitu. Malah naik kayak Honda bebek biasa lebih enak. Lebih enak ya. Iya. Gitu. Terus perasaannya gimana Pak? Perasaannya refresh. Waktu itu kita lihat potensinya banyak, cuman saya rasa kalau bisnis di sana masih kendala logistik ya. Jadi kayaknya agak susah. Agak susah. Masih belum kepikir apa lagi sih. Maksudnya ada potensi-potensi kayak hospitality itu bisa banget di sana. Masih potensinya banyak. Tapi saya rasa saya nggak mau di industri itu gitu. Dan saya ngeliat sekali bahwa tol laut itu membantu banget. Membantu banget yang di daerah timur. Sangat membantu. 2016 itu papa saya itu mungkin sebel ya, ngeliatin anaknya, kamu itu lontang-lantung aja. Mungkin papa saya gengsi itu. Papa saya bilang, itu loh, Widya Kartika, kamu daftar sana gitu. Daftar sana, ya karena saya dari dulu pingin, waktu udah lulus S2 waktu saya ke sana. Saya pikir kenapa sih kok papaku ngotot di kampus ini gitu. Saya kalau dari gaji di Indonesia ini namanya guru dan dosen kurang dihargai. Jadi istilahnya kalau mau pendapatan dari sana kayaknya juga buat keluarga juga nggak cukup gitu ya. Saya datang sana, saya lihat-lihat, ngobrol sama rektornya. Ternyata di sana itu banyak orang yang nggak mampu. Dan kebetulan posisinya kan di Surabaya agak utara ya, utara dan timur gitu ya. Itu untuk orang keturunan Tionghoa yang banyak tinggal sana itu orang nggak mampu. Dan banyak yang sekolah di kampus ini. Gitu. Jadi saya pikir kalau saya bantu di kampus ini, maka impact saya gede. Kan satu angkatan kalau fakultas ekonomi itu 200-an ya. Jadi saya itu membantu tiap tahun 200 anak. Yang setelah mendapatkan pendidikan ini, dia dapat pekerjaan yang layak, bisa bantu keluarganya. Jadi kembali lagi kan saya bilang tadi impact ya. Impact. Jadi saya ya udah saya ke sana, saya iseng-iseng daftar pinginnya jadi dosen.
Terus setelah interview, fit and proper test, terus saya jadi dekan. Ini kalau ke hotel di-upgrade ini. Banyak istilah-istilah yang saya harus belajar. Saya harus belajar, ternyata dunia pendidikan itu aturannya ketat sekali. Karena di PD Dikti itu dosen harus begini, akreditasi pendidikan harus begitu. Nah itu saya banyak belajar, karena harus compliance ya, untuk bisa dapat akreditasi. Tapi yang banyak saya lakukan adalah memodifikasi yang namanya cara mengajar, kurikulum, dan saya pastikan anak S1 saya siap kerja. Oke. Karena saya kan user ya dulu ya. Yeah. Saya pengusaha, saya menerima fresh grade untuk di perusahaan. Saya lihat banyak fresh grade ini nggak siap kerja. Akhirnya saya waktu itu aturan pertama yang saya buat adalah mereview kurikulum untuk siap kerja. Jadi kita panggil stakeholder. Apa sih yang kamu mau kalau kamu terima mahasiswa itu, ekspektasinya apa, ngerti apa. Kita masukkan itu di kurikulum. Terus saya menghapus yang namanya mata kuliah ekonomi. Kenapa? Bukan dihapus total. Jadi dulu anak S1 itu ada ekonomi mikro, makro, ekonomi metri, terus kemudian ada ekonomi keuangan, ya, terus ekonomi pemasaran, marketing ya, pemasaran. enggak, ekonomi pasar modal. Lulusan kita ini mau jadi ekonom dah. Ekonomi itu cukup makro mikro udah cukup. Ya, makro. Nggak usah ekonometri, nggak usah gitu, karena Indonesia ini S1-nya itu sebetulnya disiapkan untuk sekolah S2. Sekolah S2-nya itu disiapkan untuk sekolah S3. Kalau kamu mau yang udah siap kerja, arahnya suruh vokasi D1, D2, D3, D4. Tapi saya lihat kalau di perusahaan kan Pak Bintang terima anak D4 sama S1 milih mana? S1. S1. Kemudian gajinya D4 sama S1 tinggi mana? S1. Tinggi S1 ya. Yeah. Ini kan market ya. Perusahaan saya itu secara umum gitu. Jadi saya bilang, kenapa knowledge-nya S1 tapi skill-nya D4? Gitu. Jadi itu saya rubah. Terus saya juga sebelum Merdeka Belajar itu saya mewajibkan mahasiswa saya di liburan untuk magang total 3 bulan minimum di 2 perusahaan. Supaya dia nggak kaget nanti kalau kerja itu gimana gitu. Yeah. Nah, gara-gara itu lulusan saya yang baik-baik sebelum lulus sudah dapat kerjaan semua. Berarti kan yang saya mau impact saya itu tercapai gitu. Kalau orang bayangin orang nggak mampu, sekolah uangnya pas-pasan, udah lulus nggak bisa kerja kan dosa saya. Iya. Wah, keren sekali ya. Berarti Pak Arief ini membawa banyak perubahan ya, dampak positif ya di Fakultas Ekonomi Widya Kartika. Widya Kartika ya. Ya itu karena saya itu goals-nya itu untuk anak-anak ini bisa dapat penghidupan yang layak untuk keluarganya. Saya itu percaya ya, kalau membantu orang itu dikasih kail, kasih pancing, bukan dikasih ikan. Yeah. Ya, misalnya Pak Bintang punya keluarga nggak mampu nih. Kalau dikasih uang 2 juta sebulan, kira-kira habis untuk apa? Untuk konsumtif kan? Ya. Dikasih modal 10 juta untuk usaha, bisa sukses nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena nggak punya pengalaman. Nggak punya, apa ya, atau kalau bisnis ya cuman gitu-gitu aja. Mungkin jiwanya nggak entrepreneur. Tapi kalau pendidikan, kita bayari sekolahnya, paling nggak dia bisa dapat pekerjaan layak, minimum untuk support dirinya sendiri. Gitu.
Nah, nanti kalau dia punya berkembang ya, setelah bekerja punya pengalaman, jiwa entrepreneurship-nya berubah, mungkin dia bisa berusaha gitu. Karena menurut saya entrepreneurship itu, jiwa entrepreneurship itu nggak bisa dibangun, Pak. Yang bisa adalah dipoles. Wah, itu juga suatu hal yang menarik bagi perusahaan-perusahaan juga ya. Hmm, Intinya perusahaan dapat karyawan magang hmm. setelah selesai sekolah bisa dikontrak langsung ya atau langsung dipekerjakan ya di Iya. perusahaan tersebut ya. Ya, jadi saya sarankan ya kalau punya usaha terima anak magang yang banyak dari kampus-kampus. Karena Anda sebagai partner di sebuah kampus bisa ngasih masukan. Kampus itu saya terima anak magangmu, masa skill ini nggak bisa gitu. Dan tugas kita sebagai kampus untuk mendidik anak itu untuk punya. Terus yang kedua, kalau Pak Bintang terima orang, biasa kan dikontrak percobaan Pak ya, Ya, ya probation kan, dulu. probation gitu ya. Itu kan udah daftarin BPJS, udah daftarin macem-macem, sebulan sama 2 minggu nggak cocok, dibuang gitu Wah, kan. Kan kos ya, ya. menurut saya. Kos yang waktu minimum lah ya. Kalau anak magang kan dicoba gitu, udah tahu kualitasnya. Jadi pada saat kontrak rekrutmen, kualitasnya kan udah tahu nih anak ini gimana gitu. Hmm. Daripada sekedar lihat lamaran, oh kelihatannya bagus ternyata kayak kucing dalam karung. Wah, tapi akhir-akhir ini susah ini Pak. Saya sudah cari beberapa anak magang, tapi untuk posisi marketing Hmm. banyak banyak kampus yang tidak berkenan Hmm. untuk mahasiswanya untuk magang menjadi marketing. Hmm. Dan bahkan dari personalnya mahasiswanya pun itu tidak mau jadi marketing. Kayaknya profesi marketing ini banyak tidak disukai deh Pak sekarang. Nah ini menarik. Di tempat saya itu pernah ada sebuah perusahaan yang kita ban. Jadi nerima anak magang untuk marketing, tapi marketingnya untuk investasi. Oh, Nah itu kita nggak boleh. Saya bilang karena kamu menawarkan sesuatu yang kamu nggak ngerti. hmm, Itu kita larang, kita stop waktu itu programnya. Setelah saya tahu, saya stop. Tapi kalau kayak Pak Bintang di koperasi kan produknya jelas ya, iya, itu nggak ada masalah. Nah, masalahnya ada di generasi sekarang. iya. Ketika buka lowongan admin, finance, accounting, wah yang ngelamar banyak Hmm, sampai ribuan. Tapi hmm, ketika marketing, baru 17, 5. hmm. Menurut mereka jabatannya nggak keren. Hmm, Nggak keren, terus kedua, mereka itu punya persepsi bahwa income saya itu bakal kecil daripada staf biasa. Saya harus perform. Mungkin sense of security-nya mereka nggak ya dapat. harus target, Ya, apa target, itu mungkin nggak itu. pressure Nah, gitu. kemudian mereka lebih milih kerja sama susahnya jadi influencer aja. Konten. Walaupun hasilnya nggak jelas, tapi itu mereka konten. Tapi ada sertifikasi nasional untuk marketing, Pak. Marketing ya. Ya, di tempat saya kebetulan salah satu konsentrasinya ada marketing. Hmm, Ada marketing, sekarang kita lebih mengarahkan itu untuk digital marketing malah. digital marketing. Ya, mungkin kalau digital marketing talentnya banyak. Kalau fisik marketing memang itu rada susah. Ya rada susah ya. Mm-mm. Ya. Karena berat kerja di lapangan itu memang berat sih kondisi Mm-mm. di lapangan. Sebetulnya mungkin juga bukan kerja di lapangannya. Kalau generasi sekarang mungkin kena marah bosnya juga lebih berat, lebih berat daripada keliling di lapangan. Pak Arief ini kan juga aktif ya di Kadin dan Apindo. Nah, Mm. kenapa sih kalau saya lihat kan kegiatannya Pak Arief ini kan sudah banyak sekali. Mm. Kenapa masih mau aktif di Kadin dan Apindo? Sekali lagi ngomongnya impact ya. Kalau Apindo itu kan saya wakil ketua bidang UMKM. UMKM itu fokusnya di perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Gitu. Kalau menengah mungkin lebih ke arah policy ya. Kalau
Mikro kecil itu policy dan kependampingan. Postur usaha di Indonesia itu yang besar itu sangat kecil sekali, nggak sampai 2%. Iya. Ya. Menengah itu kalau nggak salah di belasan lah. Jadi yang kecil mikro itu 80% lebih. 80% Ya. lebih. 60% PDB Indonesia dari yang SMI itu yang kecil. Eh, yang mikro yang nggak terdata juga banyak sekali gitu, yang belum jadi PT. Nah, selalu dibilang bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah tulang punggung negara. Iya. Ya, bener kan? UMKM, UMKM, ya, pahlawan ya. ekonomi, gitu ya, ngomongnya gitu ya. Waduh, saya tuh kalau pahlawan udah 2 saya tuh. Ngurusi UMKM kan pahlawan ekonomi kan, jadi guru kan pahlawan tanpa jasa. Tapi orang oleh popo aku. Jadi banyak yang saya lihat aturan pemerintah dan environment dari untuk berusaha di Indonesia ini itu ngomongnya mendukung tapi enggak. Contohnya ya, ease of doing business. Untuk daftar, untuk naik itu cost-nya mahal loh. Kita ngomong izin aja lah. Halal misalnya. Halal itu kalau nggak salah UMKM disubsidi jadi 800.000 kalau nggak salah. Tapi proses untuk mendaftar dan lain-lain, mereka ini untuk hidup aja besok mau beli apa, mau ngembangin bisnis itu masih susah. Ya, gitu masih loh. susah ya. Ya kan, jadi tantangannya banyak sekali gitu dan kalau kita lihat posturnya skala usaha dengan negara-negara yang lain, itu Indonesia sangat unik sekali karena terlalu banyak yang mikro kecil itu. Dan mikro kecil itu nggak rentang, apalagi yang mikro ya. Yeah. Mikro itu kalau mungkin di data bulan Januari bisnisnya apa, tukang bakso gitu. Nanti Juli ditanya lagi, oh bakso nggak laku Pak, saya sekarang tukang beca, gitu. Ganti lagi. Susah memang. Iya, iya. Bagaimana caranya supaya UMKM kita ini bisa maju? Ngomong UMKM itu kita harus lihat per sektor. Jadi nggak bisa digeneralisir UMKM dan itu permasalahannya pemerintah sekarang itu merasa semua sudah memberikan bantuan. Ya. Itu saya pernah mendata, itu ada lebih dari 40 kementerian lembaga yang ngurusi UMKM di pemerintahan yang lama ya. Periode lama sebelum Pak Prabowo, dan mereka itu saling tumpang tindih dalam memberikan pelatihan. Ya, misalnya ngomong digitalisasi UMKM, semua diajari, semua bikin pelatihan ngajari untuk masukkan di marketplace. Ngajarinya cuman masukkan di marketplace. Nggak ada training lanjutan, ngomong masalah gimana maintaining marketplace, gimana adminnya. Akhirnya mereka masuk di marketplace, jualan nggak bisa. Karena produknya nggak menarik. KPI dari pelatihannya sekian juta UMKM udah masuk di marketplace. Gitu. Jadi tumpang tindih. Misalnya ya kalau kementerian ini ngajari masukkan, kementerian ini ngajari untuk manage-nya misalnya. Jadi ini semua masih tumpang tindih. Banyak kejadian seperti sehingga dananya nggak efektif. Nah kita sudah di Apindo itu ngusulkan ke pemerintah, sudahlah kita bikin pemerintah ini prioritasnya itu apa saja di UMKM yang mengembangkan, sektor-sektornya, goal-nya apa, kemudian kita bantu atur yang mana ngambil porsi mana, karena UMKM itu sebenarnya yang penting itu pendampingan. Banyak yang
tidak mau melakukan pendampingan karena cost-nya mahal. Paling mahal itu cost pendampingan. Cost pendampingan dan keahlian dari tiap UMKM itu kan beda-beda ya. Makanya kita harus bedakan sektor leading-nya di mana, rantai pasoknya dipetakan, pendampingannya itu perlu yang apa untuk apa gitu. Kalau pendidikan sendiri berpengaruh nggak Pak ke apa UMKM ini, tingkat keberhasilan di UMKM ini? Eh, Pendidikan menurut saya sangat berpengaruh karena average pendidikan di Indonesia itu masih di angka 8 ya. 8 itu berarti SMP nggak lulus ya. Pendidikan itu buat saya adalah melatih kita untuk berpikir kritis. Belum bisa ngomong problem solving, tapi sudah punya critical thinking. Gitu. Jadi kalau requisite organization itu mungkin di level 3 ya. Level 1 itu kan masih ngomong saya jangka pendek untuk diri saya sendiri berpikirnya. Level 2 itu sudah bisa merencanakan. Level 3 itu sudah bisa berinteraksi dengan organisasi atau bagian-bagian lain. Jadi saya rasa di universitas itu banyak kesempatan untuk melatih kita di level 3. Gitu. Jadi akan berpengaruh sekali. Berpengaruh sekali. Yang dilakukan di Apindo itu banyak advokasi dan peningkatan skill ya, peningkatan knowledge. Peningkatan knowledge. Terus kita networking mereka kebutuhannya di mana. Kamu butuh pendampingan ini ada partner kita yang memang spesialis di sini. Jadi kita networking. Kamu butuh buyer, kita ini. Kamu butuh informasi, kita punya website. Jadi kalau ke www.apindo.org.id itu ada button namanya UMKM. Itu bisa explore di sana. Kita banyak kelas-kelas gratis. Yang sudah didokumenkan mungkin ada lebih dari 500 episode kali. Di dalam itu bahasnya per subjek. Misalnya ngitung HPP, barcode di kemasan itu untuk apa. Basic yang maksud saya UMKM mau tanya nggak tahu kemana. Terus ada research dari universitas yang mengenai UMKM bisa di sana. Terus kalau males lihat website, bisa di-follow di Instagram Apindo UMKM. Apindo UMKM. Ya, infonya di sana semua itu. Mau ada pelatihan apa, mau ada apa. Terus kita punya program yang sekarang ini banyak diminati itu namanya Kupas Bisnis. Jadi pertanyaan dari teman-teman UMKM itu kita bahas, cuman waktunya mungkin pendek ya, 1 menit kayak reels gitu. Ya. Sama orang yang ngerti. Akan dijawab sama orang dijawab yang langsung ngerti, ya. Dan jawabannya singkat banget. Ya. Itu ngehits sekarang, paling ngehits. Kalau melihat dunia pertanian perduniaan pertanian di Indonesia nih Pak, dibandingkan dengan negara lain gimana Pak untuk urusan teknologinya? Masalah di Indonesia itu bukan di teknologi, Pak. Oh, bukan di teknologi? Bukan di teknologi. Masalah di Indonesia itu nomor 1 adalah kepemilikan lahan. Kalau saya SD dulu, mayoritas petani kita, penduduk kita adalah petani gitu ya. Ya. Ternyata mereka itu buruh tani. Buruh tani ya. Buruh tani. Bukan pemilik lahannya ya? Bukan pemilik lahan. Kebanyakan di Indonesia itu lahannya itu harus sewa. Jadi cost of production, jadi harga pokok produksi itu ada biaya sewa. Dan itu mahal. Kalau nggak salah per hektar itu kalau di Jawa dengan ada irigasi teknisnya itu 15 juta setahun 1 hektar. Terus yang kedua adalah rata-rata itu 1 hektar dimiliki 3-4 petani. Ya. Jadi kalau saya anggap aja 3 ya, berarti kan 3.300 gitu ya.
Untuk pakai mekanisasi yang teknologi tinggi nggak bisa. Terus yang lain masalahnya bibit. Bibit itu kalau saya baca di Cina itu per hektar sudah sampai 10 sampai 20 ton. Rata-rata nasional kita itu masih di angka 5,7 kalau nggak salah. Terus HPP terbesar kedua adalah di pupuk. Kemudian processing, Mbak. Processing itu di Indonesia sebagian besar penggilingan padi nih, kalau kita ngomong penggilingan padi, itu masih sangat konvensional. Sehingga kualitasnya nggak bagus, rendemen yang didapat rendah, profitnya jadi rendah. Jadi yang terakhir, yang paling penting, pemerintah nggak punya data yang akurat. Jadi pemerintah itu cuma punya data di hulu, itu luasan lahan, bantuan yang diberikan, kebutuhan. Hilir itu hanya harga di eceran di pasar sama stok bulog. Kalau menurut Pak Arief nih, ya pandangan Pak Arief mengenai entrepreneurship di Indonesia ini seperti apa? Entrepreneurship di Indonesia itu kita masih ketinggalan. Ketinggalan ya? Ketinggalan sekali dibandingkan dengan di luar negeri. Kita lihat rasio ya, rasio jumlah orang dan jumlah bisnis yang terdaftar. Australia aja, Singapura aja, kita kalah jauh. Kalah jauh ya? Kalah jauh. Indeks entrepreneurship Indonesia juga kalah jauh, sama Malaysia pun kalah. Jadi banyak ruang. Banyak ruang untuk berkembang, apalagi sekarang kalau kita lihat kampus kalau mau keren itu ngomongnya entrepreneurship ya. Iya, entrepreneurship. Ya, entrepreneurship. Jadi memang udah diarahkan di sana. Cuman ya itu pemerintah harus memberikan policy ease of doing business supaya entrepreneurship ini berkembang. Pak Arief ini kan pengalamannya sudah banyak sekali ya, pernah keliling Indonesia naik motor juga. Ya, ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak? Pengalaman tidak terlupakan itu yang saya lihat di NTT. NTT. Sangat menarik sekali. Jadi di sana itu kalau kita lihat di Jawa ya, sumur kan di pinggir jalan. Sumur di pinggir jalan, ya kan? Ya. Kalau di NTT jalannya bersumur. Banyak sumur di jalan ya. Lubangnya besar dan dalam. Besar dan dalam. Iya, makanya saya kalau tiap kali ada lagu cerita ayo ke kiri, ya itu ngindari lubang itu. Itu sih menurut aku menarik. Kemudian di malam hari kalau di NTT NTB itu nggak takut sama begal saya. Takutnya sama sapi. Sapi? Iya, lagi jalan ngeput, sapi Nabrak tengah sapi jalan ya? berdiri. Kalau nabrak sapi itu masalah cuma satu. Malunya. Gengsi hancur. Iya, iya, iya. Iya. Pak Arief ini kan kalau saya lihat sudah punya semua ya. Maksudnya dari sisi bisnismen, oke lah, uang sudah punya, terus apa namanya bisa menyalurkan passionnya jadi dosen, terus aktif juga dalam organisasi support UMKM, family, sudah punya istri, sudah punya anak juga, happy family. Sekarang yang mau dicari apa lagi Pak Arief? Visi misinya apa lagi nih? Saya itu sekarang sangat passion sama membantu UMKM untuk scaling up ya, terutama kayak di EO Accelerator itu membantu mereka scaling up. Dan saya itu punya pengalaman atau skill saya gitu ya, itu yang saya mau tulis di buku.
Wah, menarik nih. Ya, jadi saya ngelihat kalau di pilarnya cash, ya pilarnya cash itu misalnya eh, ngomong soal financial gitu ya, ada cash conversion cycle, ada macam-macam. Sedangkan yang namanya entrepreneur itu biasanya cuma jago jual, Iya, ya betul. kan? Lihat angka mumet gitu kan. Iya. Nah, saya itu punya trik-trik yang dan logika saya yang waktu saya bisa ngerti gara-gara saya menemukan cara-cara itu gitu. Nah, cara-cara itu saya mau lagi proses sekarang nulis buku. Nulis buku ya. Nulis buku supaya orang itu niat baca buku saya itu langsung ngerti dengan mudah gitu. Itu rencana saya. Kebetulan buku saya sudah publis juga satu mengenai manajemen pemasaran, nulis bareng-bareng sama teman. Oke. Menurut Pak Arif gimana? Ada nggak sih keberuntungan? Karena dalam perjalanan hidup saya ngelihat sampai saat ini pun saya tuh berkali-kali gagal. Gagal sering sekali. Tapi kan pada saat saya gagal itu saya tetap memutuskan saya harus lanjut, saya harus bangkit. Kalau saya memutuskan gagal ya sudah ya, mungkin ya sudah nggak jadi sampai saat sekarang ini gitu. Dan menurutku itu ada faktor luck-nya juga keberuntungan. Menurut Pak Arif faktor keberuntungan ini seperti apa? Ada nggak Pak? Saya percaya bahwa untuk orang sukses itu harus punya dua, passion and perseverance. Jadi passion sama daya tahan. Jadi kayak Pak Bintang tadi saya gagal berusaha lagi itu karena mungkin perseverance atau passion and perseverance dan itu karakter dari orang sukses. Untuk keuntungan saya itu percaya bahwa setiap orang lahir di dunia itu garis tangannya sudah ada, rezekinya udah ada ngatur. Hanya kita harus berusaha untuk buka yang mana yang memang ditakdirkan. Gitu. Kalau kita bisnisnya itu punya niat baik dan untuk impact untuk orang lain, yang namanya rezeki, keberuntungan pasti datang. Oke. Jadi saya percaya itu kalau kita menabur yang baik, menuainya baik. Gitu. Ya. Hukum tabur tuai ya. Nabur tuai gitu. Kalau naburnya nipu orang, kayak sesaat, istilahnya kalau di Surabaya uang panas itu. Cepet menguap. Wah, oke, keren sekali nih. Oke, thank you Pak Arif atas kedatangannya. Terima kasih Ya, atas sampai sebelnya ketemu Pak lagi. Bintang. Ya. Oke, thank you. Thank you Pak.